Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmatnya kita masih diberi kesehatan hingga hari ini. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi dengan judul pajak pertambahan nilai masukan dan keluaran yang dengan dosen pengampu Bapak Dr. Wirni Eka Putra STMSI CIKNR CSRS. Selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan 2. Sebelum saya mengungkapkan materi ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Leo Mita Dewan Putri dengan NIM J1G020033 atau di akuntansi kelas R012. Baik, langsung saja masuk ke materinya. Baiklah, yang pertama kita harus mengetahui apa definisi dari pajak pertambahan nilai. Pajak pertambahan nilai itu sendiri adalah pajak yang dikenakan atas setiap kenaikan nilai produk dan jasa yang berpindah dari produsen ke konsumen. Nah, dengan kata lain, pajak pertambahan nilai ini adalah pajak yang dipungut atas pembelian dan penjualan barang dan jasa oleh wajib pajak orang pribadi atau wajib pajak badan yang telah menjadi pengusaha kena pajak. Selanjutnya adalah pajak pertambahan nilai masukan. Menurut pasal 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, yaitu Undang-Undang PPN, pajak masukan adalah pajak pertambahan nilai yang seharusnya dibayarkan oleh pengusaha kena pajak karena perolehan BKP atau barang kena pajak ataupun perolehan JKP serta pemanfaatan BKP tak berwujud dari luar negeri, daerah pabean atau pemanfaatan JKP dari luar daerah pabean atau pemasukan BKP. Pajak masukan dalam pajak pertambahan nilai adalah pajak yang seharusnya dibayar oleh pengusaha kena pajak atas ketiga hal berikut. Yang pertama adalah perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak. Yang kedua adalah pemanfaatan BKP atau JKP tidak berwujud dari luar daerah pabean. Yang ketiga adalah impor barang kena pajak yang telah dipungut oleh pengusaha kena pajak pada saat pembelian barang kena pajak ataupun jasa kena pajak dalam masa pajak tertentu. Pajak masukan ini memiliki karakteristik yaitu pengusaha kena pajak mengkreditkan pajak masukan dan pajak keluaran pada masa pajak yang sama pada saat penerapan pungutan pajak pertambahan nilai. Apabila pajak produksi lebih tinggi pada masa pajak, maka kelebihan pajak keluaran harus disetor ke kas negara. Mekanisme perhitungan pajak masukan. Mekanisme perhitungan pajak masukan ini memenuhi ketentuan terkait pajak masukan yang diatur dalam pasal 9 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Antara lain, yang pertama adalah pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Yang kedua adalah bagi pengusaha kena pajak yang belum berproduksi sehingga belum melakukan penyerahan yang terutama pajak. Pajak masukan atas perolehan ataupun impor barang modal dapat dikreditkan. Pajak masukan yang dapat dikreditkan, tapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama, dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang belum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan formal dan material. Apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, maka selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Dan apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Penggunaan pedoman pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran digunakan oleh
Yang pertama, PKP selain melakukan penyerahan yang terutang pajak, juga melakukan penyerahan yang tidak terutang pajak. Sedangkan pajak masukan untuk penyerahan yang terutang pajak tidak dapat diketahui dengan pasti. Yang kedua, PKP yang peredaran usahanya dalam 1 tahun pajak tidak melebihi jumlah tertentu. Yang ketiga, PKP yang melakukan kegiatan tertentu. Selanjutnya adalah mengenai pajak keluaran. Pajak keluaran itu sendiri adalah pembayaran pajak pertambahan nilai yang wajib dipungut oleh pengusaha kena pajak yang menyerahkan barang kena pajak, menyerahkan JKP, mengekspor BKP perubahan, mengekspor barang kena pajak tidak berwujud ataupun mengekspor JKP sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Pajak pertambahan nilai ini disebut sebagai pajak objektif karena dalam pemungutannya ini menekankan pada objek pajak. Dan penerapan pajak keluaran ini diawali dengan penetapan tarif barang, lalu penjual melanjutkan dengan pemungutan pajak. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.